Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Stefani Ania Putri dengan tiga NIM akhir 024. Di sini saya akan jelaskan tutorial tentang accurate toko Harum Roti. Untuk transaksi nomor 1, kita langsung ke kas dan bank, kita pilih pembayaran. Untuk kas dan banknya kita pilih kas di tangan. Untuk tanggalnya kita ganti jadi tanggal 1 September 2012. Nomor buktinya BKK strip 01. Untuk akun perkiraannya kita tulis hutang gaji dan upah. Oke, untuk nilainya sebesar 420.000. Mungkin info lainnya kita tulis pembayaran karyawan minggu ke-4 Agustus. Kita klik lanjut. Info lainnya, nomor ceknya kita samain PKK strip 01. Penerimanya karyawan. Untuk catatannya pembayaran upah karyawan minggu ke-4 di bulan Agustus. Oke, kita cek semua udah sesuai, terus kita klik simpan. Oke, untuk transaksi kedua kita ke pembelian, faktur pembelian. So, kita cari tanggalnya 01/09/2012. Untuk nomornya kita ganti jadi PK strip 001. Untuk nama barang kita masukkan satu persatu. Pertama kita cari terigu. Kuantitasnya 45 kg dengan harga satuannya 8.000. Lalu cakra kuantitasnya 3 dengan harga satuan 129.500. Lanjut gula pasir sebanyak 20 kg dengan harga satuan 10.500. Telur sebanyak 14 kg dengan harga satuannya 13.500. Lalu ragi sebanyak 5 pak dengan harga satuannya 13.300. Minyak goreng sebanyak 7 kg dengan harga satuannya 11.000. Mentega 15 kg dengan satuannya 44.000. Kelapa 7 butir satuannya 7.000. Coklat putih
sebanyak 5 pak dengan harga satuannya 12.400. Lalu keju 1 balok, lalu garam 1 pak dengan harga 3.000. Selai sebanyak 5 kg dengan harga 13. Oke, ini barang-barang sudah semua. Untuk plastik kita masukkan ke akun perlengkapan pabrik partikel. Biaya lainnya, akun kiranya itu perlengkapan pabrik kita pilih, terus kita masukkan sejumlah 100.000. Info lainnya, keterangannya, pembelian plastik sebanyak 8 pak. Nah, udah. Nomor fakturnya kita masukkan PK strip 001. Jika sudah tercantum semua, kita klik simpan. Oke, untuk lanjutannya kita klik yang logo biru tadi, kita lalu muncul seperti ini, langsung kita klik. Lalu kita pilih proses bayaran. Nah, banknya kita pilih kasih tangan. Tanggal bayarnya 01/09/2012. Kita sudah seperti ini. Oke, itu transaksi nomor 3. Kita ke penjualan. Kita pilih faktur penjualan karena ini penjualan tunai. Oke, pelanggannya kita cari penjualan tunai. Tanggalnya kita ganti jadi 1 September 2012. Dan untuk nomor fakturnya kita ganti menjadi KN strip 01. Terus kita cari roti aneka rasa sebanyak 1.875 dengan harga 1.100. Kita lanjut. Nomor PO-nya kita masukkan KN strip 01. Tidak ada biaya lainnya, langsung kita simpan. Oke, transaksi nomor 4, penerimaan kas. Kita masuk ke penjualan, penerimaan penjualan. Tanggal bayarnya tanggal 2 September 2012. Diterima dari Codet. Banknya
kas di tangan. Dan nomor buktinya BKM NIP 01. Penerima udah, bank dan tanggal bayar sesuai, kita klik ini, pilih lanjut. Sudah sebesar 210.000, langsung kita ke lainnya. Metode bayarnya tunai, kita kasih keterangannya pelunasan utang dagang. Oke. Terus kita klik hitung nilai pembayaran. Jika sudah 210.000, lalu kita klik simpan. Formula produk, kita pilih manufaktur, lalu kita pilih formula produksi. Produk utamanya itu roti aneka rasa sebanyak 6.500 piece. Nomor formulanya kita ganti jadi BOM 01. Kita masukin satu-satu kayak ada tepung terigu sebanyak 90, cakra kembar 6 bal, gula pasir 40 kg, telur 28 kg, ragi 10 pak, minyak goreng 14 kilo, mentega 20 kilo, lalu kelapa 14 butir, coklat bubuk 10 pak, keju 2 balok, garam 2 pak, selai 10 kilo. Ya, setelah semua bahan-bahannya dimasukkan, kita ke klik biaya. Kita jangan lupa masukkan biaya upah tenaga kerja sama biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabriknya itu 1, biaya tenaga kerja langsung. Jika sudah masuk semua, kita klik simpan. Setelah kita membuat formula produksi, kita akan lanjut ke perintah kerja. Kita klik manufaktur, terus pilih perintah kerja. Nah, tanggal mulainya itu tanggal 03/03/2012, selesainya tanggal 4 September 2012. Untuk tanggalnya diganti jadi tanggal 3 September 2012. Oke, ini untuk tipenya kita ganti ke formula produksi. Formula produksi kita pilih yang 01. Nomor perintahnya jangan lupa di nonaktifkan otomatisnya, kita masukkan ke WO 01.
kita cek lagi semuanya. Kalau udah kita ke info lainnya, akun perintah kerjanya itu persediaan bahan baku selisih biaya produksi. Oke, setelah kita masuk ke dalam produksi, kita akan membuat perintah kerja. Kita pilih manufaktur, perintah kerja. Nah, tanggal mulainya kita sesuaikan tanggal 3 September. Tanggal selesainya 4 September 2012. Nah, tipenya kita ganti ke formula produksi. Formula produksi kita pilih 01. Nomor perintahnya kita sesuaikan dengan soal WO01. Lalu kita cek semua, kita ke info lainnya, akun perintah kerjanya, kita masukkan persediaan bahan baku, terus ke sisi biaya produksi. Sudah semua kita pilih simpan. Oke, selanjutnya setelah membuat perintah kerja, kita akan ke pengeluaran bahan baku. Kita pilih yang tadi hijau-hijau, terus kita klik yang WO01. Dan seperti ini kita klik yang di bagian proses, terus ke pengambilan bahan baku. Nah, tanggalnya kita ganti jadi tanggal 3 bulan September 2012. Nomornya jangan lupa diganti jadi MR-01. Jika sudah seperti ini, kita klik simpan. Oke, untuk transaksi yang ke-6, kita ke penerimaan kas. Penerimaan penjualan. Tanggal bayarnya jangan lupa diganti. Sebelum lupa, tanggal September 2012. Diterima dari GRB Oju, banknya kasih tangan, nomor buktinya diganti PKM strip 02. Terus kita pilih. Lanjut, lalu metode bayarnya tunai, keterangannya itu pelunasan piutang. Oke, kalau udah kita cek nilai pembayarannya. Kalau udah semua kita klik simpan. Untuk transaksi nomor 7 itu ada memo produk jadi. Kita klik manufaktur, penyelesaian barang jadi, tanggalnya lupa diganti jadi tanggal 4 September 2012. Perintah kerjanya dari WO01. Nomor penyelesaian jangan lupa diganti jadi M-01. Terus kita pilih ini, klik lanjut. Jika sudah seperti ini, lalu klik simpan. Selanjutnya transaksi nomor 8, penjualan tunai. Kita ke penjualan, langsung ke faktur penjualan. Tanggalnya kita ganti jadi 4 September 2012. Lalu pelanggannya kita pilih penjualan tunai. Nomor fakturnya kita ganti jadi KN strip 02.
Kita pilih barang dan jasanya itu roti aneka rasa sebanyak 2.500 pieces dengan harga satuannya 1.500. Lanjut. Kalau sudah, langsung kita klik sini. Transaksi nomor 9 itu masih sama. Kita pilih jualan, berjualan. Tanggalnya kita ganti jadi 5 September 2017. Nama pelanggannya Ceperanti. Fakturnya kita ganti menjadi FPJ Strip 01. Untuk barang jasanya itu roti aneka rasa sebanyak 2.500 piece dengan harga satuannya 1.500. Lanjut kita ke info lainnya, alamatnya opsional, terus ini tanggal juga opsional. Pembayarannya itu net 30, kita udah pilih ke net 30. Kalau udah seperti ini, lalu kita klik simpan. Dan transaksi nomor 10, pengeluaran kas, kita ke kas dan bank, kita pilih pembayaran. Kas di tanggalnya 5 September 2012. Nomor buktinya Vega Strip saya Bluban Strip sejumlah 290. Capnya kita sampai PK02, penerimanya LN, catatannya bayar listrik bulan Agustus 2012. Oke, untuk transaksi nomor 11 itu ada penjualan tunai. Kita ke penjualan. Untuk tanggalnya kita ganti jadi 6 September 2012. Pelanggannya pelanggan tunai, jualan tunai. Nomor fakturnya kita ganti jadi KN strip 03. Barang dan jasanya itu roti aneka rasa sebanyak 500 pieces. Kalau udah tak simpan. Oke, untuk transaksi nomor 12 itu ada penerimaan pembayaran piutang dari Ceperanti. Kita ke penjualan, tanggal bayaran kita ganti jadi 7 September 2012. Diterima dari Ceperanti, punya kas di tangan, nomor
nya diganti jadi BKM strip 03. Kita pilih FPJ 01 lanjut, terus lainnya tentang FPJ strip. Kalau udah kita hitung ya, udah kita langsung simpan. Itu transaksi nomor 13 itu ada pembayaran upah ke karyawan. Kita klik asdana bank, lalu pembayaran. Tanggalnya kita langsung ganti biar tidak lupa, tanggal 8 September 2012. Kasih tangan, nomor buku kita ganti strip 03, akun beban gaji sebesar 420.000. Kita klik lanjut, info lain sama aja, pegang langsung. Penerimanya karyawan pabrik. Catatannya itu pembayaran karyawan minggu pertama September. Oke, kalau udah semua kita klik simpan. Oke, langsung ke transaksi nomor 14, itu sama pengeluaran kas juga, masih di pembayaran. Kita klik kasih tangan, tanggalnya itu masih sama tanggal 8 September 2012, nomor bukunya BK strip 04. Cuman kalau di sini itu bedanya pembelian perlengkapan pabrik, jadi akunnya kita pilih perlengkapan pabrik. Kita pilih yang perlengkapan pabrik senilai 800.000. Lanjut lainnya PKK 04, limanya toko pribadi, nya pembelian perlengkapan. Oke, kalau udah semua kita klik simpan. Oke, kita ke transaksi nomor 15, itu ada pembelian bahan-bahan. Berarti kita klik pembelian, faktur pembelian. Oke, tanggalnya langsung kita ganti tanggal 9 bulan September 2012. Pemasoknya itu toko Haji Yoyo. Fakturnya kita ganti jadi PK strip 02. Oke, kita masukkan barang-barang satu ya teman-teman. Nah, ada 90 kg dengan gas satuannya 8.000. Lalu cakra kembar bal dengan harga 129. Lalu gula pasir 40 kg dengan harga 10.500. Lalu ada telur sebanyak 28 kg dengan harga satuannya 13.500 per kilonya.
lalu ragi 10 pak dengan harga 13.300. Minyak goreng 14 kg dengan 11.000. Mentega 30 kg dengan harga 4.000. Lalu ada kelapa 14 butir dengan harga 7.000. Lalu ada coklat bubuk 10 pak dengan harga 12.400. Ada keju 2 balok dengan harga satuannya 70.000. Lalu ada garam 2 pak dengan satuannya 3.000. Lalu ada selai 10 kilo dengan satuannya 13.000. Ya, setelah masuk semua kita ke nama biaya, kita pilih perlengkapan pabrik. Kita masukkan 100.000. Info lainnya itu pembelian dilakukan plastik. Lanjut manufaktur sampah plastik. Oke, kalau udah selesai klik simpan, kita klik hijau-hijaunya, kita pilih yang PK02. Ini proses, terus pilih pembayaran. Tanggal pembayarannya sama di hari yang sama, tanggal 9 September 2012. Banknya pasti itu nilai pembayaran, lalu simpan. Transaksi nomor 16 kita akan buat produksi. Sebelumnya saya sudah membuat standar biaya produksi. Langsung aja kita ke formula produksi. Oke, produk utamanya itu roti aneka rasa sebanyak 6.500. Oke, nomor formulanya kita ganti jadi boom strip 02. Udah semua, cek ya teman-teman.
sudah sesuai atau belum. Udah, kita klik simpan. Oke, setelah membuat formula produksi, kita akan ke perintah kerja, klik manufaktur, lalu nah, di sini tanggal mulainya kita ganti jadi 10 September 2012 sampai 11 September 2012. Untuk tanggalnya tanggal 10 2012. Nomor perintah kerjanya kita ganti jadi WO strip 02. Nah, di sini tipenya kita ganti ke formula produksi. Kita cari yang form 02. Udah semua. Kita cek. Udah, kita simpan. Terus kita langsung klik titik hijaunya, harus kita pilih. Nah, ini muncul kayak gini kan, lalu kita klik proses. Kita pilih pengambilan bahan baku. Dan nanti akan muncul kayak gini. Di nomor pengambilannya kita ganti jadi MR strip 02. Tanggalnya di tanggal yang sama, di tanggal 10. Jadi kalau semua kita simpan. Oke, lanjut ke transaksi nomor 17. Sama, kita ke manufaktur, lalu pilih penyelesaian barang jadi. Nah, sini kita perintah kerja, kita cari WO02. Nah, tanggalnya di tanggal 11. Penyelesaiannya itu di M-02. Tapi lanjut. Kalau udah, kita pilih simpan. Kita lanjut ke transaksi nomor 18. Itu ada jualan. Kita klik jualan, lalu faktur penjualan. Sini tanggalnya kita ganti jadi tanggal 12 September 2012. Pelanggannya itu ada Suwandi 2. Nomor fakturnya kita ganti jadi FPJ strip 02. Barang tulisannya itu ada roti aneka rasa sebanyak 1.500 piece. Lanjut ke syarat bayarannya, dia itu net 30. Udah tanggal pengiriman itu sebenarnya opsional sih, sesuaikan aja. Maaf, ini taxnya 2000. Jadi kalau udah, kita simpan.
Oke, selanjutnya itu transaksi nomor 19, ada penjualan ke pelanggan tunai. Kita klik jualan. Tanggalnya jadi tanggal 11 September 2012. Pelanggannya pelanggan tunai. Nomor fakturnya kita ganti jadi KM strip 04. Pilih roti aneka rasa sebanyak 500 pieces. Oke, kalau udah kita simpan. Oke, selanjutnya itu transaksi nomor. Oke, selanjutnya untuk transaksi nomor 20 itu ada penjualan secara kredit. Tanggalnya ini jadi tanggal 13. Pelanggannya ke CP Ranti. Nomor fakturnya kita ganti jadi FPJ strip 03. Barangnya itu ada roti aneka rasa sebanyak 4.000 aneka rasa, kuantitasnya 4.000. Pembayaran sudah jadi net 20 dan kita simpan. Setelah itu transaksi nomor 21 ada penerimaan pelunasan piutang. Kita klik jualan, penerimaan penjualan, tanggal bayarnya kita ganti salah, tanggal bayarnya September 2020. Diterima dari Suwandi 2. Tapi pastikan FPJ not kasih keterangan faktur FPJ strip 02. Ini jadi PKM strip 04. Kita hitung, udah simpan. Oke, selanjutnya ada pembayaran piutang lagi diterima. Ini untuk transaksi nomor 22 diterima dari CP Ranti, tanggalnya sama 14 September 2012. Buktinya PKM strip 05, kasih tangan. Kita pilih. Nah, di sini tuh CP Ranti membayar sebagian, cuma 4 juta. Kita masukkan sejumlah yang masuk. Terus keterangannya pelunasan sebagian piutang FPJ strip 01. Simpan. Selanjutnya untuk transaksi nomor 23 itu ada pembayaran
Berupa karyawan kita ke kas dan lalu pembayaran. Tanggalnya kita ganti dari tanggal 15 September 2017. Nomor buktinya BKK strip 0 pas di tangan bukan tidak lanjut nomor strip 0 simpan. Oke, selanjutnya untuk transaksi 24 itu ada pembelian bahan laku. Kita klik pembelian, tanggalnya kita ganti jadi tanggal 16 September 2012. Masuknya ke toko Haji Yoyo, nomornya PK strip 3. Kita masukin satu-satu seperti ada tadi sebanyak 90 kilo dengan 8 ribu. Lalu ada cakra 6 dengan harga 129.500. Lalu gula pasir muncul. Lalu ada telur. Untuk 8 kilo dengan harga 1.500. Ragi sepuluh cup dengan harga 30. Goreng minyak goreng ada 14 kilo dengan harga 11.000. Mentega 3 dengan harga 44.000. Lalu ada kelapa
14 butir dengan harga 7.000 per butir. Coklat 10 pak dengan harga 20.000. Lalu ada 7 2 dengan harga. Lalu ada gram garam 2 pak dengan harga 3.000 per 1 pak. Lalu ada selai 10 kilo dan lanjut. Lalu kita ke bea lainnya, kita pilih perlengkapan sapi. Kita masukkan 100.000. Info lainnya itu pembelian 8 pak plastik. Lanjut. Sama peta kosong. Kalau udah semua, kita klik simpan. Oke, lalu kita ke transaksi nomor 25, itu ada produksi. Sebelumnya saya sudah membuat standar biaya produksinya sama seperti yang sudah kita sebelumnya, untuk memudahkan nanti pada saat membuat formula produksi. Setelah membuat standar biaya produksi, lalu kita klik manufaktur, lalu formula produksi. Nah, produk utamanya kita cari roti aneka rasa, kuantitasnya itu 6.500 piece, dan nomor formulanya kita tulis 03. Kita pilih ambil formula produksi, terus kita pilih samain aja ya teman-teman. Terus bayarnya udah sama. Kalau udah semua, kita klik simpan. Oke, lalu ke perintah kerja. Kita klik perintah kerja sama di manufaktur tadi. Tanggal mulainya itu tanggal 17 September 2012, selesainya tanggal 18 September 2012. Tanggalnya itu 2012. Di sini kita tipenya formula produksi, terus kita pilih yang 03, terus nomor terakhir kita tulis itu 0. Kalau udah, kita klik simpan. Nah, setelah kita membuat perintah kerja, kita akan melakukan pengeluaran bahan. Itu caranya kita pilih biru-biru hijau di pojok, kita pilih yang WO03. Setelah semuanya benar, kita
kita pilih proses, lalu pengambilan bahan baku. Nah, pengambilan bahan bakunya jangan lupa diganti tanggalnya tanggal 17 September 2012. Nomornya itu kita ganti menjadi MR strip 03. Kalau udah semua kita pilih simpan. Oke, selanjutnya untuk transaksi nomor 26 itu ada memo produk jadi. Itu kita sama masih di manufaktur, kita klik manufaktur lalu penyelesaian barang jadi. Tanggalnya kita ganti jadi 18 September 2012. Perintah kerjanya kita cari yang WO03, nomor penyelesaiannya kita ganti jadi strip M strip 03. Kita pilih simpan. Selanjutnya untuk transaksi nomor 27 itu ada penjualan pada CP Ranti. Kita jual terpenjual. Oke, untuk tanggalnya sebelum lupa di tanggal 19 September 12. Nah, pelanggannya kita cari CP Ranti, nomor fakturnya kita ganti jadi FPJ strip 04. Kita cari roti aneka rasa sebanyak 3.500. Klik lanjut. Ini opsional, kita samain aja. Syarat pembayarannya udah sesuai net 30. Nomor PO nya kita tulis aja FPJ strip. Oke, kalau udah kita klik simpan. Oke, untuk selanjutnya di transaksi nomor 28 masih sama di penjualan, cuman bedanya ini penjualan tunai. Tanggalnya kita ganti jadi tanggal 20 September 2012. Ini penjualan tunai, nomor fakturnya jadi KN05 sama roti aneka rasa sebanyak 1000 piece. Di sini kita ganti syarat pembayarannya, karena ini tunai jadi kita ganti ke COD. Kalau udah lalu kita simpan. Oke, untuk transaksi nomor 29 itu masih sama penjualan, kita ganti tanggalnya di tanggal 21 September 2012. Pelanggannya itu ada codet, nomor fakturnya FPJ strip 05 sama membeli roti sebanyak info lain sesuai dengan 30. Nomor PO-nya kita ganti jadi J strip 05. Udah kita simpan.
Selanjutnya untuk transaksi 30 itu ada pelunasan piutang dari CP Ranti. Kita klik penjualan, menerima jualan, tanggal bayarnya kita ganti di tanggal 21/9/2012, diterima dari CP Ranti. CP Ranti kasih tangan, nomor buktinya kita ganti jadi PKM 06 kita pilih FPJ 03 senilai 2 juta dan FPJ 04 kalau sudah kita tulis keterangannya pelunasan piutang faktur pajak F03 dan FPJ 04. Nilainya sudah sesuai, kita nilai pembayaran sejumlah 7.250.000. Kalau sudah, kita klik simpan. Ya, untuk selanjutnya di transaksi nomor 31 itu sama, ada pelunasan piutang dari Codet. Kita tanggalnya itu ganti jadi tanggal 22 September 2012. Pelanggannya Codet, diterima dari Codet, pasti tangan, terus kita pilih ya, nomor buktinya kita ganti jadi PKM 07 cuma ada benar 3 juta pelunasan utang PJ kita klik simpan. Selanjutnya kita ke pengeluaran kas, kita klik kas dan bank, terus pembayaran, kita jadi tanggal 22 September 2012. Nomor buktinya ganti jadi BKK strip 06. Pilih kas di tangan, terus kita pilih beban gaji dan upah sebesar 420.000. Capnya karyawan, catatannya pembayaran upah karyawan minggu ke September. Simpan.
Oke, selanjutnya untuk transaksi nomor 33 itu ada pembelian bahan-bahan, kita klik pembelian, terus faktor pembelian. Tanggalnya tanggal 23 September 2012. Nomor fakturnya PK strip 04. Pemasoknya toko Haji Yoyo. Kita masukin satu persatu kayak tadi. Terigu 180 kilo dengan harga 8.000. Cakra kembar 12 bar seharga 129.500. Gula pasir 80 kilo dengan 10.500. Telur 56 kilogram dengan 1.500. Ada ragi 20 pak dengan harga 13.300. Ada minyak 28 kilo seharga 11.000. Mentega 60 kilo dengan harga 44. Kelapa 28 butir dengan harga 70. Coklat bubuk 20 pak dengan harga 1.400. Ada keju 4 balok dengan harga satuannya 70.000. Lalu garam 4 pak dengan harga. Terakhir ada selai
50 kilo dengan kalau udah semua kita ke akun perkiraannya itu perlengkapan pabrik sejumlah 100.000. Info lainnya itu pembelian 16 pak plastik lanjut. Kita cek ulang. Terigu sesama cakra kembar gula pasir 8.500, telur, ragi, minyak goreng, mentega, kelapa, coklat bubuk, keju, kita klik simpan. Oke, selanjutnya untuk transaksi nomor 34 untuk membuat memo produksi. Sebelumnya seperti cara-cara sebelumnya, kita membuat standar biaya produksi seperti ini. Jika sudah, kita klik manufaktur, lalu ke formula produksi. Nomor formulanya kita masukkan BOM strip 4. Produk utamanya itu roti sebanyak 6.500 piece. Udah, kita klik ambil formula produksi, itu sama seperti sebelum-sebelumnya. Kalau udah, klik simpan. Kalau udah membuat formula produksi, kita langsung ke perintah kerja, klik manufaktur, pilih perintah kerja. Nah, tanggal mulainya kita masukkan tanggal 24 September 2012, tanggal selesainya 25 September 2012. Ini di tanggal 24/9. Dan nomor perintah kerjanya kita masukkan ke WO 04. Tipenya pilih formula produksi, formula produk, cari yang POM 4, kualitasnya udah, cek kalau udah semua, kita pilih simpan. Nah, setelah membuat perintah kerja, kita akan mengeluarkan bahan baku. Itu caranya kita pilih yang tombol hijau di pojok kiri, terus kita pilih yang PO04, kita klik, terus di sini kita klik yang proses, lalu pengambilan bahan baku.
akan muncul layar seperti ini. Nah, tanggalnya kita ganti tanggal 24 September 2012. Udah kita klik simpan. Nah, setelah mengambil kita akan melakukan yang terjadi itu kita klik penyelesaian barang jadi, terus tanggalnya dimasukin tanggal 25 September 2012, nomor penyelesaiannya dimasukin M-04, perintah kerjanya kita pilih WO04, pilih 100%, lanjut, terus kita klik simpan. Oke, selanjutnya untuk transaksi nomor 36 itu ada penjualan. Kita klik penjualan, faktur penjualan, kita masukkan tanggalnya 26 September 2012, pelanggannya kepada Ceperanti. Ini nomor fakturnya itu ada FPJ strip 06 roti aneka rasa sebanyak 2.500 piece. Lanjut, syarat pembayarannya itu naik 10, nomor PO-nya FPJ strip 06. Untuk tanggal pembayarannya opsional. Kalau udah, kita simpan. Oke, untuk transaksi nomor 37 itu ada pengeluaran kas untuk PRIV. Kita pilih kas dan bank, lalu pembayaran. Tanggal 28 September 2012, kas di tangan, nomor buktinya BKK 07, aknya PRIV senilai 200.000. Lanjut, kalau udah simpan. Oke, untuk transaksi nomor 38 itu ada penjualan tunai. Kita klik penjualan, faktur penjualan, tanggalnya tanggal 29 September 2012, pilihnya penjualan tunai, fakturnya KN 10. Roti sebanyak 3.000.
Lanjut, mulai. Bayarannya tunai. Pokoknya sama KN sama. Terus kalau udah kita klik simpan. Oke, selanjutnya untuk transaksi nomor 39 itu ada penjualan lagi, kita masukkan tanggalnya itu tanggal 29 September 2012. Pelanggannya kita pilih Suwandi 2. Suwandi 2, nomor fakturnya FPJ strip 08, roti juga. Sebanyak 1000 piece. Terus lanjut. Pembayarannya udah sesuai, yaitu net 30. Tanggalnya boleh disesuaikan juga, tanggal 29/09/2012. Nomor PO-nya samain aja kayak nomor faktur FPJ 08. Oke, kalau udah kita klik simpan. Oke, itu transaksi yang terakhir. Di transaksi nomor 40 kita membuat memo produksi lagi. Pertama-tama kita membuat standar biaya produksi seperti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan di awal. Membuat standar biaya produksi seperti ini. Kalau udah, kita bisa langsung klik manufaktur, terus kita pilih formula produksi. Kita pilih produk utamanya itu roti aneka rasa sebanyak 6.500. Nomor formulanya itu POM. Kita pilih ambil formula produksi sama kayak yang sebelumnya. Kalau dirasa udah sesuai, kita langsung simpan. Nah, setelah membuat formula produksi, kita akan ke perintah kerja. Sama di manufaktur, kita klik perintah kerja. Di sini tanggal mulainya kita tulis 30 September 2012 sampai 01/10/2012. Nah, di sini nomor perintah kerjanya kita ganti jadi WO strip 05, tipenya formula produksi. Terus kita pilih yang POM 05. Nah, kalau udah sesuai semua, kita klik simpan. Nah, setelah membuat perintah kerja, kita akan mengeluarkan bahan baku dari gudang. Caranya itu kita klik hijau di kiri kanan kiri atas, kita pilih yang WO05.
kita klik, lalu kita klik yang proses, pilih pengambilan bahan baku. Nah, akan muncul seperti ini. Tanggalnya kita samain aja, tanggal 30 September 2012. Nomor pengambilannya ganti jadi MR strip 05. Kalau udah, kita klik simpan. Karena semua transaksi telah dilakukan, kita akan melakukan transaksi akhir bulan. Caranya kita klik perusahaan, lalu kita pilih proses akhir bulan. Nah, sini kita pilih bulannya bulan September, tahunnya tahun 2012. Kalau udah, kita klik simpan. Sampai keluar ada informasi berhasil disimpan. Cara mengeceknya, kita klik yang hijau, bulannya sudah dilakukan. Oke, ini untuk neraca untuk laba rugi standarnya. Kita ke neraca induk konten. Itu sekian tutorial toko roti harum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.